Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatidz di lingkungan Masjid Ar-Rahmah yang sama-sama kita muliakan. Hadirin jamaah, wabil khusus jamaah sholat maghrib yang hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke hariban diri dan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, serta kita semua yang tentunya masih melaksanakan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan selalu berharap nanti di yaumul jazaa wal hisab kita mendapatkan syafaatul ummah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih di bab tentang sabar. Hadis di 3 hadis terakhir di bab tentang sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-52 dari Ibnu Mas'ud. Sudah dijelaskan Ibnu Mas'ud itu siapa. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innaha satakunu ba'di atharatun, sesungguhnya nanti akan ada suatu masa setelahku, masa di mana berlaku monopoli. Atharatun itu diterjemahkan di dalam penjelasan musannif, yufaddilu ghairakum fi nasibihim minal khair. Artinya seseorang yang menguasai kelebihan buat orang lain di dalam harta rampasan perang. Bahasa kitanya adalah memonopoli. Wa umurun tunkirunaha, juga akan terjadi banyak urusan-urusan di antara kalian yang mengingkarinya. Jadi kata Rasulullah, prediksi Rasulullah, nanti akan terjadi orang yang hanya mementingkan kepentingan sendiri.
Sudah terjadi nggak kira-kira hari ini? Jadi berpartai menginginkan partainya sendiri. Kalau bisnis inginnya yang maju dirinya sendiri. Dan namanya dalam bahasa dunia ekonomi itu yang monopoli. Itu sudah diprediksi oleh Rasulullah. Satakunu ba'di, yang dimaksud dengan ba'di itu ditafsirkan oleh para ulama ba'da wafati. Jadi setelah aku tidak ada, setelah Rasulullah tidak ada, nanti akan terjadi monopoli. Wa umuru tidkiruha, juga akan terjadi banyak urusan yang diingkari atau ditinggalkan. Seperti kalau dalam penafsiran musannif, kama waqa'a min ta'khiri sholati wa ba'dil munkar. Seperti yang terjadi banyak orang yang mengakhirkan sholat karena lagi rapat, nanggung ya sholat, itu diakhirkan. Banyak sekarang yang begitu. Jangankan orang-orang yang awam, saya sering mengikuti rapat di tingkat MUI. Itu jarang sekali begitu waktu sholat lalu berhenti kemudian diskor sholat. Rapat nih jam 2 misalnya, lalu begitu datang waktu asar, si moderator itu tidak begini, ini sudah datang waktu asar, ayo kita sholat dulu bareng-bareng, habis sholat baru dilanjutkan. Jangan. Yang ada keluar 1, 2, 3, sholat sendiri-sendiri, berarti masuk lagi, sholat lagi. Itu di setingkat MUI ya, yang konon katanya singkatan dari Majelis Ulama. Kalau bahasa saya bukan Majelis Ulama, mantan Umaro Indonesia. Karena yang udah pensiun pada masuk ke situ. Jadi mantan Umaro Indonesia. Udah nggak jadi pejabat, daripada nggak ada kegiatan yang sudah masuk ke situ. Nah, banyak orang yang mentakhirkan sholat atau melakukan berbagai macam munkar. Lalu sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, fama taquluna? Kalau itu sudah terjadi, apa yang kau perintahkan kepada kami? Kalau bahasa kita itu, kalau itu sudah terjadi, banyak orang yang memonopoli urusan, kemudian mengingkari kewajiban-kewajibannya, apa yang harus dilakukan oleh kita? Kita itu harus ngapain? Kata orang Betawi, harus ngapain? Lalu kata Rasulullah, qala tu'addunal haqqa alladhi 'alaikum wa tas'alunallaha alladhi lakum. Jadi kalau itu terjadi, kata Rasulullah, ada 2 hal yang harus dilakukan oleh kalian. Yang pertama, laksanakan apa yang menjadi kewajiban Anda. Misalkan, kan kita mau nyuruh ulama sholat, kan masa iya sih ulama disuruh, ayo kita sholat dulu. Sul adab katanya. Apa yang bisa dilakukan? Tu'addunal haqqa alladhi 'alaikum. Laksanakan apa kewajiban kita, sholat, sholat aja. Rapat peduli amat, tinggalin aja. Kalau kita belum bisa mengajak keseluruhan untuk melakukan misalkan sholat tadi atau perbuatan-perbuatan, ya lakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Satu. Yang kedua, wa tas'alunallaha alladzi lakum. Kamu berdoa meminta kepada Allah yang menjadi hak kalian itu apa? Kita laksanakan perintahnya, lalu kita meminta yang menjadi hak kita itu apa di situ? Nah, kan ini dalam kondisi ketidakberdayaan.
Kan tadi kan dimonopoli, hari ini mohon maaf nih. Apa yang tidak dimonopoli hari ini? Ayo kita umat Islam bikin supermarket Islam, bikinlah namanya 212. Kira-kira jalan apa enggak? Enggak. Sekabupaten satu aja belum tentu. Padahal gaungnya luar biasa. Ayo kita bikin apa namanya supermarket. Kita tidak boleh belanja kecuali kepada orang Islam. Bisa enggak kita begitu? Enggak bisa. Karena apa? Karena sudah dimonopoli. Dulu zaman Kiai Zainul Abidin itu ada beberapa ekonomi Islam kita bangkitkan, bikin mie Islam. Lahirlah namanya salami. Pernah ya? Salami. Ya salami, mie itu namanya salami. Wah, masuk setiap orang. Pokoknya umat Islam beli salami. Akhirnya Super Mie, Indomie dan mie yang lain nggak laku di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Karena mereka yang punya monopoli, pokoknya setiap supermarket yang ada tidak boleh menerima salami. Nah, umat Islam waktu ya sudah, kalau nggak terima kita kan mayoritas Islam, berapa susah jual aja, dijual hasil laku. Terakhir di monopoli apa? Bahan baku. Terigunya di stop, nggak boleh masuk ke pabrik salami. Akhirnya ya bangkrut juga, karena mereka yang punya monopoli. Nah sekarang kita mau bisnis apa hari ini? Dan semua bahan baku sudah dimonopoli. Jangankan sembako, caw kepok aja, caw kepok. Itu kalau setiap minggu bapak jalan ke Danau Cincin, itu berkontainer-kontainer. Dipindahin dari kontainer itu ke mobil-mobil kecil. Pisang kepok yang dulu zaman saya itu nggak laku tuh pisang itu. Saya tanya, ini kok ditaruh di sini? Dia bosnya orang Cina. Dari mana itu? Dari luar Jawa, dari Lampung, dari Kalimantan. Akhirnya orang kita ya nggak kebagian. Karena mereka yang memonopoli, maka termasuk harga juga mereka yang memonopoli. Jadi sudah terjadi. Mereka sudah memonopoli, kemudian juga urusan-urusan yang seharusnya menjadi kewajiban diingkari. Di saat seperti itu hanya dua yang bisa kita lakukan. Pertama, tunaikan kewajiban kita. Yang kedua, berdoa kepada Allah supaya yang menjadi hak kita itu dapat. Kalau saya memahami dalam hadis ini, ternyata contoh-contoh doa yang diajarkan oleh para nabi itu hampir rata-rata doanya itu mentok semua. Jadi bahasa kasarnya begini, kalau selagi masih bisa berusaha merun kasat mata itu tidak harus berdoa dulu kepada Allah. Ini bahasa saya. Contoh, Nabi Ibrahim ingin punya anak. Berapa tahun usia Nabi Ibrahim? Di atas 80 tahun. Istrinya sudah jadi nenek-nenek. Nabi Ibrahim sudah jadi aki-aki. Sehingga menurut kasat mata nggak mungkin Ibrahim itu punya anak. Tapi Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Jadi menurut kasat mata nggak mungkin, tapi bagi Allah karena berdoa mungkin. Apalagi Nabi Ibrahim berdoa, tangan diikat, kaki diikat, dimasukin ke gunung api. Sudah ada yang bisa menolong itu, baru di situ berdoa. Nabi Yunus dicaplok oleh ikan gede, masuk ke dalam. Siapa yang menolong? Secara kasat mata, ya udah mati, dimakan ikan paus. Cuman saya ikan pausnya nggak ada giginya waktu dicaplok. Kata orang Sunda mah diterin bulat, dimakan mentah-mentah, hop, langsung gitu. Jadi mentah itu
mentok lagi. Nabi Musa, coba lihat doa-doanya. Di belakang Fir'aun ngejar, di depan lautan. Mau lari kemana lagi? Di situ berdoa, dikabulkan. Nabi Nuh 850 tahun berdakwah, yang iman hanya sekitar 70 sampai 80 orang. Doanya mentok juga. Rabbi la tadar al-ardi minal kafirin dajjal. Ya Allah, kalau begini maulah jangan kau tinggalkan satu orang pun orang kafir di dunia. Matiin aja semuanya dah. Oh, udah mentok juga semua. Doa-doa itu begitu. Lalu kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syu'aib, sama juga. Makanya kalau Rasulullah itu disebut dalam surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam jagat raya. Menurut penafsiran para ulama, rahmatan lil alamin itu maknanya kalau bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya akan menjadi rahmat di dunia dan di akhirat. Tapi rahmatan lil alamin bagi orang-orang kafir itu Allah tangguhkan bencana, bala atau siksa yang Allah berikan kepada mereka itu ditangguhkan. Enggak di akhirat, enggak di dunia, tapi nanti di akhirat. Karena Rasulullah punya suatu pengharapan, barangkali kalau hari ini tidak bertaubat, besok mudah-mudahan bertaubat. Maka dalam penafsiran Roma arsalnaka ila rahmatil lil alamin itu seperti itu. Nah, jadi hadis tadi menjelaskan bahwa ketika nanti terjadi monopol dan semua dikuasai oleh orang-orang kafir, hari ini apa yang tidak dikuasai oleh orang kafir? Ya, hatta media sosial ini sudah dikuasai oleh orang kafir. Bahkan sekarang kita ini sedang digiring. Kita digiring memakai dunia listrik katanya. Jadi sekarang mobil sudah mulai pakai listrik, motor pakai listrik. Nah, kebayang tuh tukang cilok pakai listrik, kemana-mana bawa tiang listrik gitu kan, buat nyolokin gitu, kemana-mana gitu. Nah, sekarang nanti semua pakai listrik semua. Begitu listrik mati, sudah dunia mati di sini. Coba bayangkan Bapak pakai mobil listrik naik ke Gunung Bromo, begitu di atas mati itu listriknya, habis baterainya, mau pakai apa? Colokin ke hidung, udah mati di situ. Maka nanti akan terjadi kegelapan dunia. Nah sekarang orang pakai listrik, kalau listrik sudah pasti otomatis pakai komputer otomatis pakai jaringan pakai kuota, pakai internet. Pertanyaannya, yang punya jaringan internet sekarang siapa? Bukan pemerintah. Yang punya jaringan internet namun kabel di bawah laut itu bukan pemerintah. Siapa? Swasta. Dalam hal ini orang luar negeri, Jerman, Australia semua. Besok mereka balik di bawah semua, udah kita kejar. Semua digiring. Kan sudah monopoli semua. Mau kemana-mana harus divaksin, di booster, kalau enggak nggak bisa. Sudah monopoli semua. Itu digiring semua. Nah, ketika itu terjadi, kekuatan kita itu hanya apa? Doa. Doa mukhul ibadah. Doa itu apa? Saripatinya ibadah. Bahasa saya itu begitu, mohon. Kita nggak punya beras, nggak usah berdoa dulu. Ataupun nggak punya beras, pada itu mobil mentok, pinjam aja ke tetangga, ya kan Pak? Saya belum punya beras buat masak, barangkali minta pinjam. Ya Allah ya Tuhan, berikanlah beras ya Allah. Ngapain yang begitu Pak? Jadi doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul itu doa yang mentok tadi.
Sekira-kira menurut manusia itu tidak terjangkau, menurut kita tidak mungkin. Nah, disitulah kekuatan doa. Ya, doa maupun ibadah. Dan umat Islam ini diajarkan oleh Rasulullah sampai mau bercermin aja berdoa. Kenapa berdoa? Karena kalau orang tidak berdoa, sombong di situ. Kalau orang merasa cakep, merasa ganteng, merasa gagah, lalu dia bercermin. Kalau tak berdoa, Allahumma hasin muluki kama hasanta khalqi. Ya Allah, baguskanlah, baikkanlah akhlakku sebagaimana Engkau mempercantik, memperbaik, memperbagus penciptaan. Ada orang Kristen yang ngomong begini, katanya ada beberapa hal yang saya ngiri dengan umat Islam. Yang pertama, ngiri dengan tempat ibadah. Umat Islam itu banyak tempat ibadahnya, dimanapun bisa ibadah. Bapak bosan di masjid sini, bisa pindah ke masjid yang lain. Kalau orang Kristen nggak bisa, harus di sini. Hatta di kandang kuda pun masih bisa sholat, walaupun hukumnya makruh. Ini tai kuda di mana-mana gitu. Tapi kita bawa senjata, sholat itu sah. Di rumah mau di kantor, orang Kristen nggak bisa. Saya ngiri dengan umat Islam. Yang kedua, ngiri dengan umat Islam, apapun pakai doa. Sampai ada kematian aja pakai doa. Meninggal dunia sebulan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau orang Kristen nggak punya aneh. Kalau misalkan ada berita, oh Pak Harto meninggal, kok bisa ya? Gitu doanya. Ya karena dia punya doa. Kalau kita kan Pak Harto meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan diterima iman. Dan kita itu segoblok-gobloknya kita, kalau musuh kita sudah mati itu pasti berdoakan, ya kan? Ya udahlah, kalau nggak bisa begitu, ya udahlah, semua beban hutang dengan saya jelaskan, dan gitu. Tapi ada yang nggak bakalan saya tak dia akhirat nanti, ya silakan susul begitu, susul nggak mau. Nah jadi intinya apa? Hanya dua kemampuan kita. Yang satu, tunaikan hak kita. Jangan begini, ngapain dia juga kan nggak mungkin nggak benar ya. Kalau dia nggak benar, kita nggak benar, ya sama-sama nggak benar kan. Tapi walaupun dia tidak benar, misalkan penguasa dolim, ya jangan ikut dolim kita. Kalau begitu kan sama dolimnya. Tunaikan hak kewajiban kita. Kewajiban kita itu. Hadis selanjutnya, wa an Abi Yahya Usaid bin Hudairin radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansari qala ya Rasulullah alla tastamiluni kama stakmalta fulanan wa fulanan faqala innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni alal qawmi. Muttafaqun alaih. Hadis dari Yahya Usaid bin Hudair. Ada seorang laki-laki dari golongan Ansor yang mengatakan, ya Rasulullah, Allah tastamiluni, kenapa engkau tidak menjadikan saya sebagai amil, sebagai pegawai? Kamastakmal takulan, seperti engkau memperkerjakan si A, si B. Kenapa engkau tidak mengangkat saya sebagai pegawai? Amil itu kan pegawai. Maka dalam teori ibadah zakat itu ada yang disebut amilin. Amilin itu kerjaannya apa? Yang mendistribusikan zakat, bukan ambilin. Ambilin jadi ambilin, uang zakat jadi jaket. Nah itu biasanya gitu.
Kenapa kau tidak jadikan saya pegawai Amir? Seperti kau mengangkat si A si B sebagai pegawai. Lalu Rasulullah mengatakan, innakum satalqawna ba'di atarata. Kalau bahasa kita, kamu jangan. Nanti saya kasih tahu bahwa nanti itu akan ada setelah aku wafat itu orang yang berbuat monopoli. Mentang-mentang jadi pegawai, mentang-mentang lagi berkuasa seenaknya. Hari ini kan begitu ya. Jadi katanya hukum hari ini itu satu, hukum itu hanya berlaku bagi yang penguasa, yang kedua yang berduit. Penguasa sama yang berduit. Kalau orang miskin yang bermasalah itu dengan alasan berbagai macam karena ada duitnya. Tapi kalau yang ada duitnya, wah luar biasa, dibela mati-matian. Ya, kata Rasulullah, kamu harus hati-hati. Nanti kamu akan bertemu setelah aku meninggal itu ada orang yang bermonopoli. Di saat seperti itu, fasbiru, bersabarlah kamu. Jadi kenapa kita disuruh bersabar? Karena menurut pemahaman saya di situ kita sudah tidak berdaya. Mau main duit tidak punya duit, backingan, boro-boro pejabat, hansip aja nggak ada, backingan nggak punya kita. Makanya kalau maju udah pasti kalah duluan. Ya, makanya di situ Rasulullah mengatakan bersabar. Jadi hanya disuruh untuk bersabar. Tapi kan bersabar itu tidak keluar dari konsep sabar itu apa dia? Berusaha semaksimal mungkin itu sabar. Bagian dari sabar tadi itu dengan melakukan usaha. Jadi Rasulullah mengatakan fasbiru hatta talqawni al-haudi. Bersabarlah kamu sampai nanti kamu bertemu denganku di telaga Haud. Artinya apa? Bersabar sampai mati. Ya kan sudah tidak bisa berdaya. Hanya doa-doa yang dilakukan oleh dia. Maka sabar itu disebut apa namanya? Senjata pamungkas umat Islam itu kan sabar dan doa. Bersabar kemudian berdoa. Nah, doanya tadi. Tapi saya mengingatkan lagi, doa itu kan ada dua. Pernah saya sampaikan, mudah-mudahan tidak pada lupa ya. Yang pertama ada doa ritual. Yang kedua ada doa aktual. Doa ritual itu habis sholat kita berdoa, habis sholat malam, tahajud, di situ kita berdoa. Doa ritualnya apa? Ya berusaha. Misalkan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, aku meminta kepadamu salamatan fid din, selamat di dalam agama. Caranya gimana? Ya ikut pengajian, ikut taklim. Waziyadatan fil ilmi, kuliah lagi, sekolah, kursus, belajar, kan gitu. Wa barakatan wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, banyak sedekah, banyak infak, banyak bantu orang lain. Yang namanya doa ritual dibuktikan dengan doa aktual. Kalau doa ritual saja tanpa doa aktual sulit. Kecuali tadi yang mentok-mentok tadi itu. Allahumma inna salamatan fid wa afiatan fil jasad. Tapi tidur dulu. Habis sholat subuh tidur lagi, siang tidur lagi. Gak pernah olahraga. Sulit untuk dibuktikan karena antara ritual dengan
aktual ini kadang-kala harus seirama. Yang paling konkret begini, yang sering saya contoh. Saya berdoa ingin jadi dokter. Setiap malam tapi tidak pernah kuliah di fakultas kedokteran. Kira-kira jadi dokter? Insya Allah enggak. Ya, paling jadi ya tukang kampung. Itu pun kalau belajar. Berdoanya minta jadi dokter, tapi tidak pernah kuliah di fakultas dokter. Minta jadi orang kaya, tapi nggak pernah kerja keras. Minta jadi orang sukses, tetapi leha-leha. Makanya sering sampaikan, kalau Anda ingin menjadi sesuatu, maka berperilakulah seperti sesuatu itu. Bisa dipahami nggak maksudnya? Kalau Anda ingin sesuatu, maka berperilakulah seperti sesuatu. Ingin jadi orang kaya, ya berperilakulah seperti orang kaya. Jangan ingin jadi orang kaya, tapi perilakunya seperti orang miskin. Sudah miskin permanen lagi, nggak kaya-kaya. Ingin jadi orang yang berilmu, tapi malas belajar. Ingin jadi orang sukses, tapi kedul. Tahu kedul? Bahasa saya kedul. Malas. Nah, jadi bersabar, kata untuk sabar sampai nanti datang bertemu dengan Rasulullah di telaga Haud. Hadis yang terakhir di bab tentang sabar. Wa an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di ayamihi allati laqiya fihal aduwwa. Hadis dari Abu Ibrahim Abdullah bin Aufa. Semoga Allah meridhai keduanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari-hari ya, pada hari-hari tertentu ketika beliau itu sedang menunggu musuh, karena ada informasi bahwa musuh itu akan menyerang. Lalu Rasulullah di situ berjaga-jaga, bersiap-siap. Intaqara hatta idza malat syamsu. Rasulullah menunggu musuh datang itu sampai matahari condong ke arah barat. Kalau bahasa di tafsirnya hampir mau maghrib. Rupanya musuhnya itu nggak datang, yang tadinya mau nyerang itu nggak datang. Faqama fihim. Lalu Rasulullah berdiri di atas para sahabat yang lain. Faqala, beliau bersabda, ya ayyuhan nas la tatamannau liqa al-adu. Wahai manusia, wahai para sahabat, kamu jangan punya cita-cita ingin bertemu dengan musuh. Was'alullaha al-afiyah. Tapi mintalah kamu kepada Allah itu al-afiyah, sehat badan, sehat jasmani, sehat rohani, aman, tentram. Itu yang harus minta. Jangan punya cita-cita ingin bertemu dengan musuh. Tapi kata Rasulullah, fa idza laqitumuhu fasbiru. Kalau kamu bertemu dengan musuh, bersabar, melawan di situ. Jangan lari. Jadi umat Islam itu haram mencari musuh, tapi kalau musuh sudah ada, haram sejengkal pun lari dari musuh. Nah, dalam penafsiran Syekh Alan, pengarang kitab Dalil Falihin ini, jadi Rasulullah itu mengikuti hari-hari perang itu sekitar 27 kali perang. Jadi Rasulullah itu menyaksikan 27 kali perang. Lalu 9 kali itu langsung dipimpin oleh Rasulullah.
Jadi Rasulullah itu selama hidupnya itu qatala fi tis'in minha bi nafsihi. Rasulullah berperang dipimpin oleh beliau sendiri itu maju di medan perang itu 9 kali. Jadi berapa itu? 7 kali 29 ya. Berarti 7 kali 4. Jadi sepertiganya. Rasulullah itu 9 kali memimpin perang. 27 kali perang, 9 kali dipimpin oleh Rasulullah sendiri. Tapi kata Rasulullah, kalau kamu jangan sekali-kali kamu itu bercita-cita ingin bertemu dengan musuh. Sebab yang namanya bertemu dengan musuh itu penuh resiko. Tetapi was'alullah al-afiyah, mintalah kepada Allah itu untuk kesuksesan. Kalau Syekh Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Tanqihul Qaul, beliau mengatakan al-afiyatu ala asyrati awjuh. Jadi kesuksesan itu ada 10 diakurin sama diri kita udah sukses apa belum. Ini patokan Rasulullah, kesuksesan menurut Rasulullah itu 5 sukses di dunia, 5 sukses di akhirat. Afiyah, al-afiyah itu ala asyrati awjuh, khamsun di dunia wa khamsun fil akhirat. Jadi kesuksesan itu kata Rasulullah ada 10, 5 di dunia. Pertama, sukses di dunia itu adalah sukses dengan ibadah. Pertama kalau di sini itu sukses ilmu. Yang kedua sukses harta. Yang ketiga sukses ibadah. Yang keempat sukses sabar. Yang kelima sukses syukur. Jadi orang yang sukses itu kata Rasulullah pertama sukses karena ibadah. Semakin sepuh semakin banyak ibadah, semakin tua semakin mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya sukses. Orang yang sukses itu di situ. Semakin lama semakin banyak melakukan ibadah. Bukan semakin tua malah semakin menjadi, bahasanya tua-tua lagi, semakin tua semakin menjadi. Itu bukan sukses. Sukses ibadah. Yang kedua sukses ilmu. Semakin lama semakin bertambah ilmu. Semakin hari semakin bertambah ilmu. Nah, kan begini Pak katanya. Ini analisa saya begini. Ini hidup kita itu kan begini Pak. Ini masalah, ini ilmu. Jadi kalau masalah kita naik, ilmu juga naik. Maka balance nanti. Masalah itu semakin hari semakin naik, ilmu juga harus semakin. Nah terus begitu. Tapi kalau ilmunya di sini masalah semakin begini, akhirnya loncat dia jatuh bunuh diri. Tapi ada yang mengatakan begini. Sebenarnya sulitnya hidup kita ini bukan karena banyaknya masalah. Karena yang namanya di dunia pasti ada masalah. Sulitnya hidup kita itu bukan karena banyak masalah, tetapi sulitnya hidup kita ini terkadang karena kita kurang dekat dengan Allah. Siapa diri yang tidak punya masalah? Semua punya masalah. Makanya konsep hidup saya itu hidup adalah masalah. Karena hidup masalah, maka jangan cari masalah. Jangan lari dari masalah. Pandai-pandailah menyelesaikan masalah. Hidup masalah. Jangan cari masalah. Orang yang dicari juga masalah datang. Jangan pula lari dari masalah. Karena semakin lari dari masalah, semakin nambah masalah. Maka pandai-pandailah menyelesaikan masalah. Jadi
sulitnya hidup kita ini bukan karena banyak masalah, tapi terkadang karena kita kurang dekat dengan Allah. Kurang apa masalah yang lain? Mohon maaf nih, saya suka mengukur diri. Paling masalah saya itu kan urusan sekolah, urusan anak, urusan istri, ya jamaah kecil-kecilan. Itu bandingkan dengan masalah yang lain. Pak Anies bisa, hujatan, harus mengatur semakin banyak masalah. Jangan menganggap bahwa kita sendiri yang punya masalah. Ya Allah, kok begini amat, hidup siapa saja kok begini. Jangan lebay. Kok lebay serasa kita paling banyak masalah. Enggak. Orang juga banyak yang punya masalah seperti itu. Allah yarham dulu, bapak saya itu sakit. Sakitnya stroke beneran, nggak lama sih, 6 tahun. Itu kata ibu saya, ya Allah, begini apa ujian coba. Kata saya ke rumah sakit Hasanuddin, 5 lantai stroke semua, sampai ke bagian tempat tuh. Saya bilang ke ibu saya, Ma, coba lihat. Ternyata yang punya malu bukan hanya kita, 5 lantai kita sampaikan ke bagian. Wah, kata ibu saya, iya, ternyata yang bermaksud bukan hanya kita. Makanya kata Syekh Imam Fakhrul Razi dalam tafsirnya Tafsir Al-Kabir, dia mengatakan, innal musibata idza ammat khaffa. Musibah itu kalau dihadapi oleh banyak orang itu akan terasa ringan. Coba 96 Priok itu kena banjir segini kira-kira. Orang disorot sama TV, ketawa semua, nggak ada yang nanti. Kenapa? Satu kecamatan semua habis 96 Juli ya saya. Cekat sengiran aja, makanya orang Indonesia itu nggak ada yang susah. Lalu banjir segini disorot pakai TV, senyum aja gitu. Jadi di mana sedihnya? Makanya innal musibata idza ammat khaffa. Kesusahan itu, musibah itu kalau dilakukan atau kalau terjadi kepada banyak orang itu akan ringan. Keluarga kita mati sendiri, serasa kita ini. Coba kasus di Kanjuruhan ya, berapa orang yang meninggal? Malah yang biasa-biasa aja kata Pak Jokowi. Itu yang disalahin apa? Pintu sama pintu sama tangganya terlalu rumit. Apa hubungannya mati dengan tangga? Kecuali kalau pada loncat dari tangga. Jadi jangan ingin bertemu dengan musuh, tapi kalau bertemu dengan musuh harus bersabar. Maknanya bersabar itu di sini pas biru ala italihim. Jadi bersabar untuk memerangi. Saya melihat di WA, Habib Rizik itu sudah berani sekarang. Kalau mau jadi pejuang, kalau masih takut mati, takut disekap, takut di penjara, jangan jadi pejuang. Kalau tidak ada istri itu di rumah tiap hari. Karena risiko orang yang berjuang itu ya di sini. Resikonya seperti itu. Lalu Rasulullah di sini mengatakan wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyud. Ketahuilah bahwa surga itu ada di bawah bayang-bayang pedang. Nah, ditafsirkan oleh para ulama yang dimaksud dengan wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyud itu maknanya adalah kata Sayyid Imam At-Turtusi, beliau mengatakan pahala Allah itu adalah merupakan sebab masuk ke dalam surga karena mati ditebas pedang waktu perang dalam rangka sabilillah. Niatnya karena Allah, mujahid fi sabilillah. Sama dengan hadis yang mengatakan
al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak ibu. Begitu dilihat yang ada tai kotok katanya. Karena ibunya habis nginjek tai kotok. Tahu tai kotok? Tai kotok di lebuan. Tai ayam yang kayak coklat. Yang kayak coklat itu namanya kotok. Kata orang tai kotok. Nah, yang dimaksud dengan al-jannatu tahta aqdamil ummahat bukan begitu diangkat di situ surga, bukan. Maknanya annaman barra ummahu wa aqama bi ruhiha dakhala jannah. Orang yang berbuat baik kepada ibunya lalu dia menegakkan hak sebagai anak, kewajiban anak dan haknya kepada kedua orang tua, dakhala jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Jadi yang dimaksud keridhaan. Nah, tadi kalau yang dimaksud dengan surga itu ada di bawah bayang-bayang pedang itu maknanya apa? Pahala Allah yang disebabkan oleh matinya karena tertusuk pedang di medan perang, maka dia akan mendapatkan pahala. Lalu Nabi itu berdoa, "Tsumma qala Nabi, Allahumma munzilal kitabi wa mujriyas sahabi wa hazimal ahzabi inzimhum wansurna alaihim." Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang menurunkan kitab. Nah, menurut para ulama yang dimaksud menurunkan kitab di sini ada dua. Yang pertama menurunkan Al-Quran, yang kedua menurunkan semua kalamullah. Ada yang masih ingat Pak, berapa jumlahnya kalamullah ini? Kalau disebutkan kalamullah itu jumlahnya 104. 100 itu berbentuk suhuf. Suhuf Nabi Sis 60, suhuf Nabi Ibrahim 30, suhuf Nabi Musa 10. Jadi 100. Maka di surat suhuf Ibrahim wa Musa. Surat Al-A'raf. Sambil sekolah kita nanti ada suhuf Ibrahim wa Musa. Ada 100. Lalu kitabnya 4, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan manfaatnya. Karena sudah waktu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.